Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah inayahnya kita dikumpulkan di antara taman-taman surga, yakni majelis ilmu ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Malam hari ini kita akan kaji kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Beliau menyatakan, mata waradatil waridatul ilahiyah ilaika hadamatil awaida alaika innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha. Kapanpun warid ilahi datang kepadamu, maka dia akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang ada padamu. Ibnu Athaillah mengutip ayat Al-Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya para raja ketika memasuki negeri, maka dia akan menghancurkan negeri yang dia datangi itu. Betapa hikmah ini memiliki makna yang sangat agung. Bicara tentang warid atau waridatun ilahiyah. Kalau masuk ke dalam diri kita, maka berubahlah kita seketika itu. Jadi dijungkir balikkan oleh Allah menuju kebaikan. Ibnu Athaillah mengumpamakan raja-raja yang datang itu. Kalau mereka mau masuki negeri yang ingin dicaploknya, ingin dijajahnya, maka mereka langsung menghancurkan. Ini sebenarnya ayat bicara Bilqis, Qolat. Bilqis berkata di dalam Al-Quran surat An-Naml, betapa dahsyatnya warid itu. Apa yang dimaksud dengan warid itu? Ulama menyatakan al-waridu ma warada ala qalbika minal ma'arifir rabbaniyah wal lataifir rahmaniyah. Warid itu adalah pengetahuan-pengetahuan dan berbagai kelembutan yang datang dari Allah pada hatimu. Kalau warid ini sudah masuk ke dalam hati, maka orang itu akan berubah seketika itu. Dan inilah yang kita inginkan. Kita tahu ada belajar lewat kita ngaji, lewat guru kita, lewat baca. Lalu ilmu yang kita dapatkan, maaf, bisa jadi benar dan bisa jadi menyesatkan. Dan itu sebagai informasi kadang masuk ke dalam akal kita. Bisa jadi suatu saat Allah masukkan ke hati, lalu menggerakkan perilaku dia sesuai dengan ilmunya itu. Ini ilmu secara umum, jadi masih melanjutkan hikmah yang kemarin.
Tapi kalau warid itu sesuatu yang masuk ke dalam hati kita. Kalau Imam Said Ramadan Al-Buti lewat akal, tapi langsung kemudian nembus ke hati. Maka betapa kekuatan dahsyat ketika masuk ke dalam hati itu. Warid bisa merubah awaid, kebiasaan-kebiasaan burukmu, nafsumu, egomu, semuanya. Karena ketika Allah masuk ke dalam hatimu, maka dihancurkan apa yang di hati itu, yang berisi sombong, angkuh, ego, pelit, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ketika warid itu datang, limpahan anugerah Allah dalam bentuk maknawi, hidayah, futuh, ilmu laduni. Kemudian orang mengetahui hakikatnya. Yang pertama, dia bisa terselamatkan dari segala sesuatu selain Allah. Yang kedua, bisa membebaskan dia dari perbudakan makhluk ini. Yang ketiga, ketika warid datang, maka seseorang akan musyahadah, menyaksikan Allah dengan mata hatinya dimanapun dia melihat, dimanapun dia memandang. Saat itu dia terbebaskan dari sijni, penjara dirinya yang sempit menuju keluasan kemahabesaran Allah. Contoh, kalau selama ini orang membaca buku tahu bahwa perbuatan maksiat itu seperti ini, seperti itu, tapi baru sampai sini, tapi belum masuk ke sini. Masih ada sifat sombong, sifat angkuh pada dirinya. Dia masih bergantung kepada sebab. Kalau melihat segala hal, dia akui bahwa itu yang menyebabkan dia mendapatkan sesuatu, dia memperoleh sesuatu. Persis seperti Kan'an, putranya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengajak Kan'an, ya bunayya, irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Apa jawab Kan'an? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Ini orang yang bergantung kepada sebab. Apa jawab Nabi Nuh? Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungi hari ini kamu dari siksa Allah kecuali Allah yang Maha Penyayang. Banyak orang yang ilmu sudah ada tapi dia masih belum terselamatkan dari makhluk ini. Sehingga hidupnya tidak akan tenang. Karena ciri hidup tidak tenang itu orang yang bergantung kepada makhluk. Bergantung kepada gaji, kepada honor. Kalau orang jualan, dia bergantung kepada pembeli. Dia punya bisnis bergantung kepada koneksi, relasi.
Ini orang-orang yang bergantung kepada sebab. Bahwa itu dilakukan sebab iya, tapi jangan gantung. Ada gunung itu iya, tapi gunung itu yang menciptakan adalah Allah. Ketika air bah menghantam Nabi Nuh, Kan'an bergantung kepada gunung. Maka dengan warid datang, maka hatinya akan tenang. Karena masuk ke dalam hati itu keyakinan yang sungguh luar biasa kepada Allah. Karena siapapun yang merasa yakin dengan Allah, bahwa saya bekerja sebenarnya adalah rizki dari Allah, bahwa gaji ada tapi rizki dari Allah. Kalaupun saya bisnis, ada orang bisnis yang lain, dia tidak takut karena rizki untuk saya tidak pernah akan tertukar dengan yang lain. Keyakinan-keyakinan yang seperti itu, ini muncul ketika warid datang. Ketika anugerah Allah datang, ketika kemahalembutan Allah datang, cahaya, hidayah masuk ke dalam hati, sehingga ketika masuk akan menghancurkan semua penyakit-penyakit hati. Layaknya raja yang masuk ke negeri, maka negeri itu akan dihancurkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan warid itu yang sangat dahsyat itu? Yakni kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak melakukan kebaikan. Karena insya Allah dengan zikir membaca Al-Quran, maka dengan terjemahannya nanti Allah yang akan kasih. Oh iya ya, putranya Nabi Nuh, dia bergantung kepada gunung. Ada banjir karena gunung itu tinggi, tapi dia lupa pada zat Allah yang maha tinggi. Dia bergantung pada sesuatu yang akan rusak, bergantung kepada makhluk. Bahwa saya bisa mencapai kekuasaan ini karena dia. Saya bisa kaya karena dia. Tidak pernah ada kekayaan itu datang dari orang itu, kalau Allah tidak takdirkan lewat orang itu. Artinya semuanya itu dari Allah. Pengetahuan-pengetahuan dari Allah itu, maka jarang orang dapatkan. Karena itu kita mengharap ngaji, tapi mudah-mudahan warid itu akan datang pada kita. Karena kalau warid sudah datang, kita bebas dari perbudakan makhluk ini. Kita bebas dari hawa nafsu. Penjara diri kita, ego-ego kita itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak contohnya. Ada ulama Bali yang sebelumnya perampok, Fudail bin Iyad. Dia perampok di jalanan. Suatu malam dia mendengar ayat Al-Quran surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang yang beriman itu khusyuk, hatinya tunduk mengingat Allah? Saat itu warid datang dari Allah, langsung
Dia jawab, al-an, sekarang. Berubahlah 180 derajat Fudail bin Iyad. Lalu dia menjadi ulama waliullah. Silahkan search di Google siapakah Fudail bin Iyad. Dulunya perampok. Ada juga Abdullah bin Mubarak, ada Ibrahim bin Adham, glamor kehidupannya karena dia adalah pangeran. Lalu ada suara dari atap rumahnya, untuk inikah kamu diciptakan itu. Artinya berpoya-poya. Saat itu sadar, langsung dia meninggalkan kerajaan itu. Ini warid kalau sudah datang, maka akan menghancurkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk, awaid. Karena itu, manakala kita yang semula misalnya bakhil, pelit, ternyata kemudian ada suara pada hati kita, kasih sumpah. Lalu kita di hatinya mengiyakan, itu saja sudah bagus, itu warid. Meskipun kita belum melakukan. Dia nyatakan, kenapa saya pelit begini, padahal ini adalah harta dari Allah. Hatinya sudah ngomong begitu saja, warid itu berarti datang pada dirinya. Yang semula dia pelitnya luar biasa, bakhil. Yang semula dia sombong. Maka warid itu datang pada dirinya. Untuk apa saya sombong? Saya yang kuat seperti ini nanti akan lemah lagi. Karena Allah jadikan dari lemah kuat, dari kuat itu menjadi lemah, wasyaibah dan berubang. Sehingga manusia tidak ada yang kuat terus. Dia pasti akan begitu. Jadi meskipun kita berusaha maksimal mempertahankan tubuh kita, tapi kekuatan kita tidak pernah akan sekuat waktu masa muda kita. Jangan bermimpi bahwa kita menjaga kesehatan, iya. Tapi kita yakin. Keyakinan kita juga misalnya akan ketakutan kematian itu tidak pernah akan datang kecuali malaikat Israel datang kepada kita atas perintah Allah dalam waktu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada keyakinan yang seperti itu, maka yang harus dihidupkan adalah bagaimana dia terus berzikir, menjalani kehidupan. Sehingga kalaupun kematian datang, dia dalam keadaan zikir. Ketika kematian menjemput dia, maka dia dalam keadaan berbuat baik. Ini contoh-contoh tentang bagaimana warid itu sangat dahsyatnya. Syekh Ibnu Athaillah kemudian melanjutkan hikmahnya ini. Al-warid ya'ti min hadrati qahar li ajli dhalika la yusadimuhu syai'un illa damaghahu bal naqtifu bil haqqi alal batil fayadmaguhu faidha huwa syahik. Untuk menegaskan hikmah yang pertama, bahwa warid itu datang dari Allah Al-Qahhar. Sifat Allah manakala sudah menentukan sesuatu, maka tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Al-Qahhar. Karena itu, ketika warid itu datang, pasti akan menghancurkan sesuatu yang dia temuinya. Mengutip ayat Al-Quran, bal naqtifu bil haqqi alal batil.
Kata Allah, bahkan kami lemparkan kebenaran di atas ketidakbenaran. Fayadmaguhu, lalu yang hak itu menghancurkan yang batil. Fa'idha huwa zahik, maka yang batil itu akan lenyap. Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakan ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan itu akan lenyap. Jadi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengetuk hati kita masuk dan bisa mengubah hidup kita. Apa sih tandanya yang ada pada kita? Yang pertama, dia merasa ringan untuk ibadah. Kalau dulu berat, takasul, malas, anit to'ah itu untuk taat. Ini ringan sekali. Yang kedua, bisa jadi dia menangis tiba-tiba. Dia membenci perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Dia lihat, kalau dulu senangnya luar biasa, maka ketika warid datang, tandanya dia membenci itu. Oh, berarti ini warid sudah datang pada kita. Kemudian yang ketiga, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun. Karena itu hati-hati kalau ada suara kecil pada kita untuk melakukan kebaikan, tangkap itu. Jangan pernah dilepas karena itu nanti akan kembali lagi. Kalau hati kita ngomong bahwa saya sedekah, harus sedekah. Berapapun. Hati kita ingin baca Al-Quran, baca Al-Quran. Berarti Allah kasih pada kita. Jangan sampai ketika dikasih oleh Allah cahaya itu, lalu ternyata orang ini mengabaikan. Nah, untuk bisa menjadikan warid kuat itu, maka kita harus wirid. Wirid itu adalah amal yang dilanggengkan. Ada seorang ulama menyatakan, man laisa lahu wirdun fa huwa kirtun. Siapa yang tidak punya wirid, maka dia monyet. Wirid adalah amal-amal yang kita langgengkan, waktunya, jumlahnya, langgeng. Manakala kita lupa, maka kemudian kita bayar. Ada wirid, nanti ada warid. Ini istilah-istilah. Wirid kita baca Al-Quran habis sholat maghrib, berapa ayat pun. Kita wirid membaca selawat yang kuat. Maksud saya selawat itu kuat, karena siapapun yang selawat kepadaku, maka Allah akan berikan rahmat dia 10. Ini kuat. Syekh Ibnu Athaillah ngomong di dalam kitabnya yang lain, bagi pemula itu sholawat itu. Banyak baca sholawat. Yang kitabnya diterjemahkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Saya lupa judulnya, ada zikir-zikir begitu. Bagi pemula katanya itu membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bisa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silahkan aja. Sallallahu ala Muhammad, enggak apa-apa. Baca ini terus sehingga nanti tambah kuat. Jadi wa tazayadat wa tusamma aidan hadhil waridat nafahat. Warid ini juga disebut dengan nafahat. Nafahat itu hembusan dari Allah, tiupan dari Allah. Jadi Allah mengetuk hati kita, memberikan hidayah. Kalau seseorang sudah mendapatkan itu, betapa. Ada contoh yang sangat bagus sekali. Pada zaman Nabi, namanya Haris bin Malik al-Ansari. Beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa asbahta ya Haris? Ini saya dari Sarah Hikam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kata Rasul, bagaimana pagimu ini duhai Haris? Qala lahu Haris, asbahtu mu'minan haqqan. Haris menjawab, pagi ini saya betul-betul menjadi mukmin yang sejati. Qala lahu Rasulullah. Rasul lalu kemudian bertanya kembali, unzur ma taqul, perhatikan apa yang kamu ucapkan. Fa inna likulli syai'in haqiqah, karena segala sesuatu itu ada hakikatnya. Fama haqiqatu imanik, maka apa hakikat imanmu sampai kamu menyatakan pagi ini saya betul-betul menjadi mukmin. Ini Rasul yang nanya. Apa jawab Haris? Azaftu nafsi anid dunya, saya menyapih diriku dari dunia. Artinya zuhud. Hatinya tidak bergantung pada dunia, dia bergumul dengan dunia, tapi dunia hanya ada di tangan, ada di permukaan, tidak dalam hati. Cinta pada Allah melebihi cintanya pada dunia. Allah sudah ingatkan, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Jika anak, bapak, keluar, saudara, pasangan, keluarga, harta, bisnis perniagaan, rumah yang kau tinggali itu lebih engkau cintai daripada Allah. Allah nyatakan, tunggu siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Haris menyatakan, azaftu nafsi anid dunya, saya menyapih diriku dari dunia. Zuhuddin. Dia mencukupkan diri dengan Allah. Siapapun yang mencukupkan dengan diri Allah, mukmin sejati, kaya. Yang kedua, fa ashartu laili, malam-malam aku begadang, yakni bangun malam. Wa azma'tu nahari, siang hari saya berpuasa. Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi bariza, saya seakan-akan melihat arsy itu sangat jelas sekali. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah yatazawaruna minha fiha, saya seakan-akan melihat penghuni surga itu saling bersiarah, saling mengunjungi. Wa ka'anni anzuru ila ahlin nar yatadaghawna fiha, dan saya seakan-akan melihat ahli neraka itu masing-masing menggonggong
saling salah menyalahkan. Di sana kamu sih yang ngajak, siapa yang ngajak? Kamunya aja ikut-ikutan. Nah, kayak begitu saling menggonggong. Ini jawaban Haris terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia. Kalau bukan betul-betul, maka apa jawab Nabi? Qala lahu Rasulullah, ya Haris, arafta falzam. Betul kamu tahu. Langgengkan. Di hadis yang lain, wa fi riwayatin abdun nawwarallahu qalbah. Inilah hamba yang Allah kasih cahaya pada hatinya. Hatinya Allah lemparkan cahaya kebenaran, cahaya keyakinan, sehingga yakin sama Allah itu bukan hasil akal kita, tapi Allah yang kasih ke dalam hati kita. Kalau orang sudah yakin dengan Allah, hidupnya pasti akan tenang. Dikasih rizki sekian, alhamdulillah, Allah yang bagi rizki. Banyak orang yang tidak tenang. Dikasih rizki sekian karena punya keinginan sekian. Yang membuat menderita itu adalah keinginan kita. Kurangi keinginan, maka bahagia akan didapatkan. Orang punya keinginan, dia kurang, lalu ketika nambah, Allah kasih, tapi kebutuhannya semakin tambah, maka dia tetap merasa kekurangan. Karena dia bergantung pada harta. Bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini butuh perjuangan kita, minta kemudian agar ini warid. Anugerah Allah yang Allah limpahkan langsung masuk ke dalam hati kita, menyeruak, masuki akal, langsung menghunjam ke hati kita. Maka drastis berubah dari sombong menjadi tawadhu. Dari ria ingin dipuji, dia hanya ingin dicukuplah Allah yang melihatku. Allah kasih kesadaran, kenapa? Ngomong sendiri dia. Ya Allah, saya selama ini kalau berbuat baik kok pengen dilihat oleh orang. Astagfirullahaladzim. Ketika ngomong begitu saja, bisa jadi warid datang dia. Meskipun belum dia lakukan itu. Artinya sudah merubah cara pandang dia. Nanti kemudian dia wujudkan dalam sikap dan perbuatan dia. Jadi ini dari Al-Qahhar. Tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Kan itu kita tidak boleh mengejek orang bahwa kita ahli taat. Jangan-jangan ada warid ilahi yang datang pada diri. Bukankah kita pernah menyaksikan ada orang yang tadinya jauh kelihatan, sholat jamaah aja nggak pernah, itu kemudian itu warid itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Allah. Itu jalannya, yakni banyak zikir. Zikir itu bisa baca Al-Quran, tapi dengan terjemahan. Coba terjemahan, kita renungkan, ta'ammul kita. Maka mudah-mudahan saat itu Allah masukkan ke dalam hati kita. Iya ya. Kenapa saya takut ini, takut itu, ya Allah. Sehingga dia nangis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosa yang dilakukannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tadi tandanya ya, jadi bahwa kebiasaan buruk yang dulu biasa saja sekarang gelisah. Dulu sih asik aja melakukan kebiasaan buruk, sekarang gelisah. Itu tanda warid datang. Menangis ketika mendengar ayat atau nasihat orang lain. Dia nggak kerasa air mata menetes. Bukan dari ustaz, bukan dari kiai. Wong kiai ustaz nggak tahu hati muridnya itu. Bagaimana naruh hidayah itu pada hati muridnya, pada hati jamaahnya. Allah yang kasih. Kalaupun ada kecocokan, Allah yang ngasih kecocokan. Oh iya ya, hikmah itu cocok banget dengan keadaan. Allah yang kasih. Bukan dari ustadznya, bukan dari kiainya. Sehingga ulama, kiai, ustadznya pun ketika menyadari ini, dia tidak sombong. Karena banyak kemudian orang yang belajar ilmu, dia hanya sebatas paham. Tahu adab itu di atas ilmu, tapi itu hanya wacana, tulisan, ucapan. Dia hanya tidak beradab, tidak berakhlak. Akhlaknya buruk. Betapa banyak orang yang paham AI, ABCD, tapi ternyata bergelimang di sini. Sehingga kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu ketika kita ngaji, maka kita niatkan ini karena Allah. Artinya membuka diri, wadah kita. Nanti mudah-mudahan Allah kasih karena kita membuka diri. Lepaskan ketergantungan kita kepada selain Allah, Allah akan kasih. Ada sela masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai penuh. Ya meskipun ini adalah hidayah Allah yang langsung Allah kasih. Allahu yajtabi may yasha, itu ada ayat Al-Quran. Allah menarik siapapun yang Allah kehendaki. Meskipun dia perampok, meskipun dia orang jahat, kalau Allah sudah tarik, maka 180 derajat. Survei membuktikan tadi contoh ulama-ulama. Abdullah bin Mubarak, Ibrahim bin Adam, Fudail bin Iyad, masih banyak. Mantan-mantan penjahat ternyata menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma jangan mentang-mentang begitu, kalau begitu sudah enggak apa-apa. Nanti kan warid datang, kita ngaji, jadi ada yang dari bawah, nanti ada yang dari atas. Mudah-mudahan dengan ngaji, maka nanti Allah kasih. Memang ada yang Allah kasih. Tapi nanti ada yang Allah kasih, kadang orang tidak kuat, itu namanya jadab. Dia kemana-mana itu mabuk saker dengan Allah. Akhirnya syariat dia tidak lakukan karena memang posisinya sedang mabuk. Kita nggak mau jadi jadab gitu ya. Yang kita inginkan adalah warid Allah. Kita sudah belajar, mudah-mudahan Allah jamkan. Dengan cara kita mensyariati, yakni membaca Al-Quran, membaca selawat. Ya. Tandanya juga bahwa Allah selalu mengawasi setiap langkah kita. Tanda bahwa kita mendapatkan warid dari Allah. Kalau dulu tidak ada yang melihat, sekarang perasaan kayak Allah selalu mengawasi saya. Jadi yang dihantam itu oleh warid itu
akan menghancurkan ini gaya hidup yang menjauhkan kita dari Allah. Itu yang akan dihantam. Keinginan-keinginan duniawi yang berlebihan. Pokoknya segala hal yang bersarang di hati, yang masuk ini ke dalam penyakit-penyakit hati, itu yang akan dihantam. Sehingga pertama kita terselamatkan dari sebab-sebab makhluk ini, kita gantung sama Allah. Kemudian yang kedua, membebaskan dari perbudakan makhluk. Yang ketiga, kita akhirnya musyahadah, menyaksikan Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama menyatakan bahwa warid ini sebagai sesuatu yang sangat dahsyat, bersifat maknawi, limpahan, hembusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saat warid datang, jangan bilang kita belum siap. Siap ya. Karena Allah lah yang menyiapkan. Jadi jangan bilang kayaknya belum siap kalau warid datang. Bukan kita yang menyiapkan, tapi Allah yang menyiapkan. Bukan kita yang memantaskan, tapi Allah yang memantaskan kita sehingga kita jadi pantas mendapatkan warid itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saat ini sering ya bahwa nafsu-nafsu semakin bergelora dengan berbagai macam tantangan saat ini. Seolah-olah bisa diselesaikan dengan makhluk, sampai manusia banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita tetap melakukan sebab. Siapapun yang belum dianugerahi oleh Allah apapun, yakin bahwa Allah akan kasih. Sing yakin. Ada orang yang belum punya anak, anaknya belum punya anak atau belum punya cucu, yakin Allah nanti akan mengaturnya. Ada keluarga yang belum punya anak, Allah yang atur. Kalaupun sampai akhir tidak memiliki anak, tidak mengurangi kemuliaan. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu tidak punya anak sama sekali, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mengurangi kemuliaannya. Kalau orang sudah begitu, nanti gimana warisannya? Warisannya dikasihkan kepada makhluk yang membutuhkan. Warisannya nggak ada kalau anak tidak ada. Jadi ini yang bisa disampaikan. Tentu kita jangan pernah takut kalau Allah menghancurkan kebiasaan lama kita, karena sesungguhnya Allah sedang membangun rumah cahaya di dalam hati kita. Yang lama dihancurkan, nanti yang hakiki yang akan tinggal. Kebiasaan lama hancur, maka kebiasaan baru yang baik akan langgeng di sana. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ini sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan waridatul ilahiyah, warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan ini semakin mendekatkan kita dengannya, dan semakin Allah banyak limpahkan anugerah karunia-Nya kepada kita, cahaya-cahaya, sehingga membimbing hidup kita, keluarga kita akan selamat, dan kita kemudian akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.